Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali inilah Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Feni di Jakarta. Pak Agus, perusahaan kami memberikan fasilitas mobil kepada manajer asing yang disewa dari perusahaan persewaan mobil sebesar 25 juta rupiah per bulan. Yang mau ditanyakan bagaimana aspek pajaknya atas hal tersebut dan apabila memang menjadi objek pajak PPh 21 bagi manajer asing tersebut, apakah perusahaan juga tetap wajib memotong PPh 23 atas sewa mobil tersebut? Ibu Feni di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi perusahaan ibu memberikan fasilitas mobil ya kepada manajer asing, yang mana fasilitas mobil ini bersumber dari perusahaan rental mobil ya, sebesar yang mana dibayarkan oleh perusahaan ibu sebesar 25 juta per bulan ya kepada perusahaan rental mobil ini. Nah, ibu menanyakan bagaimana aspek pemajakan atas hal tersebut. Apakah harus dikenakan PPh 21 kepada manajer asing itu? Nah, dan juga ibu menanyakan apakah wajib dipotong PPh 23 atas sewa tersebut. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan bahwa untuk fasilitas ini itu termasuk kenikmatan ya, termasuk kenikmatan. Jadi apa itu kenikmatan? Jadi ada namanya istilahnya kalau sekarang ini ada natura dan kenikmatan ya. Natura ini adalah imbalan dalam bentuk barang ya, sedangkan kalau kenikmatan adalah imbalan dalam bentuk fasilitas, ya, imbalan dalam bentuk fasilitas. Nah, fasilitas ini seperti apa? Nah, seperti perusahaan Bu Feni ini, ya, yang memberikan fasilitas kendaraan kepada karyawan. Nah, ini namanya kenikmatan seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat di Undang-Undang PPh yang sekarang ya, di Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di situ disebutkan bahwa untuk natura dan atau kenikmatan itu merupakan objek pajak. Nah, memang berbeda dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan sebelumnya. Ya, untuk Undang-Undang PPh sebelumnya itu menegaskan bahwa untuk natura dan atau kenikmatan itu bukan merupakan objek pajak. Ya, nah, jadi untuk terkait atas fasilitas ini ya, natura kenikmatan ini juga diatur juga yang mana untuk natura dan kenikmatan ada yang memang bukan merupakan objek pajak. Ya. Ada 4 jenis ya, yang mana natura kenikmatan yang memang dikecualikan dari objek pajak. Seperti apa misalkan? Nah, seperti pemberian makanan atau minuman ya kepada seluruh pegawai. Ya, itu termasuk fasilitas ya, termasuk natura dan kenikmatan, tapi itu dikecualikan dari objek pajak seperti itu. Nah, misalkan ada yang lain, misalkan untuk natura dan kenikmatan yang mana disediakan di daerah tertentu. Ya, itu juga sama ya, itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, selanjutnya ada lagi namanya natura dan kenikmatan yang mana harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, misalkan seperti apa? Misalkan fasilitas, misalkan perusahaan wajib memberikan fasilitas kesehatan misalkan ya, fasilitas kesehatan. Misalkan untuk hand sanitizer ya, misalkan waktu pada saat COVID kan wajib menyediakan hand sanitizer ya, fasilitas hand sanitizer atau APD ya, seperti itu ya, itu juga bukan merupakan objek pajak. Nah, dan juga selanjutnya adalah natura dan kenikmatan yang mana berasal dari jenis dan batasan tertentu, dan natura dan atau kenikmatan yang mana bersumber dari APBN ya atau APBD ya, anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah seperti itu. Nah, untuk terkait ini ya, untuk terkait fasilitas kendaraan ya, itu mesti dilihat dulu ya Bu Feni. Kalau kita lihat di aturannya di PMK 66 tahun 2023, di situ ada mengatur ya mana natura dan kenikmatan yang mana dikecualikan dari objek pajak tadi ya. Seperti apa misalkan ya? Misalkan seperti fasilitas kendaraan dari pemberi kerja yang mana diperoleh pegawai yang tidak memiliki penyertaan modal. Ya, yang tidak memiliki penyertaan modal dan memiliki rata-rata penghasilannya selama 12 bulan terakhir itu sampai dengan 100 juta tiap bulan.
Nah, jadi di sini kita mesti lihat dulu nih, ya, untuk manajer asing ini apakah memenuhi syarat atau tidak, ya. Jadi gini, untuk fasilitas kenikmatan ya di sini di PMK 66 tahun 2023 mengatur ya terkait atas fasilitas kendaraan ya yang mana yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, seperti apa? Jadi untuk fasilitas kendaraan ini yang mana fasilitas kendaraan dari pemberi kerja seperti mobil dinas atau fasilitas mobil kantor ya, yang mana itu yang diterima oleh pegawai, tapi si pegawai itu dia tidak memiliki penyertaan modal ya. Dia bukan pemegang saham dan rata-rata penghasilan brutonya dalam 12 bulan terakhir itu sampai dengan 100 juta rupiah setiap bulan. Nah, kalau misalkan manajer asing itu memenuhi syarat ya, maka tidak dikenakan PPh pasal 21 ya. Nah, tetapi kalau misalkan ternyata rata-rata penghasilan brutonya dalam 12 bulan terakhir lebih dari 100 juta. Nah, maka untuk fasilitas pemakaian kendaraan itu sebesar 25 juta per bulan itu dikenakan PPh pasal 21. Nah, jadi untuk biaya sewa mobil sebesar 25 juta itu digabungkan dengan penghasilan gaji dan tunjangan yang diterima oleh si manajer asing itu. Ya. Nah, di situ dihitung berapa PPh 21-nya. Nah, untuk pengenaan PPh 21 ini sekarang menggunakan mekanismenya TER ya, tarif efektif rata-rata. Jadi dihitung berapa total penghasilannya ya berupa gaji, tunjangan dan fasilitas natural dan kenikmatan itu digabung selama 1 bulan. Nah, dihitung berapa tarifnya. Nah, hitungan tarifnya itu dilihat lagi berdasarkan PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak si manajer asing itu. Nah, di situ dilihat berapa tarifnya. Nah, selanjutnya untuk sewa kendaraan ya kepada perusahaan rental mobil, perusahaan Bu Feni tetap mesti motong PPh pasal 23 sebesar 2% ya dari jumlah bruto sewa tersebut. Oke, demikian saya Agus Susanto Lihin, semoga bermanfaat untuk Bu Feni dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.